Joyful learning adalah a kind of learning process of experience which could make learning feel pleasure in a learning scenario or practice. Joyful learning menurut Jadal adalah sebuah pendekatan proses pembelajaran atau pengalaman belajar yang membuat pembelajar merasa nyaman atau feel pleasure, yang merupakan bagian dari proses atau strategi pembelajarannya. Joyful learning merupakan metode pembelajaran yang melibatkan rasa senang, bahagia, dan nyaman dari pihak-pihak yang sedang berada dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran seperti itulah yang sekarang banyak disebut dengan istilah joyful learning, yaitu belajar dengan situasi yang menyenangkan. Yang dimaksud menyenangkan bukan sekadar membuat siswa tertawa-tawa, tetapi yang mampu membuat siswa menikmati situasi belajar, sehingga tidak mudah untuk diawasi oleh siapapun. Anak akan belajar. Joyful learning akan terjadi jika guru dapat mengaitkan materi yang dibahas dengan kondisi siswa, baik hobi atau kebutuhan siswa, perkembangan kognitif, lingkungan keseharian, dan bekal awal yang telah dimiliki siswa. Guru harus terus berimprovisasi sepanjang jam pelajaran untuk menyesuaikan dengan kondisinya siswanya. Jika siswa tampak kurang semangat untuk memberi motivasi, jika siswa tampak lelah, harus membuat situasinya ceria. Jika siswa tampak bingung, harus membantu menjelaskan. Seorang kawan berkelakar, guru itu ibarat pelawak yang harus tahu model lawakan apa yang cocok dengan penontonnya. Jika ternyata penonton tidak tertawa, dengan cepat pelawak harus mengubah pola lawakannya, sehingga penonton dapat tertawa. Walaupun memang guru memerlukan berbagai kiat untuk membuat siswa termotivasi belajar, secara generik dapat dijelaskan dengan beberapa analogi, seperti menumbuhkan motivasi perlu 2 tahapan, yaitu menarik perhatian siswa kepada apa yang sedang dipelajari dan membuat siswa tergila-gila untuk mempelajarinya. Adapun teori pendukung, implikasi dari teori Piaget dan pembelajaran bersesuaian dengan joyful learning, yaitu seperti memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada produknya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anaknya. Belajar bermakna merupakan konsep pembelajaran yang dicetuskan oleh David Paul Ausubel di tahun 1918 sampai 2008. Ia dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1918, dibesarkan di Brooklyn, New York, merupakan ahli psikologi di Amerika dan belajar di Universitas Pennsylvania dan lulus dengan pujian pada tahun 1938 dan menerima sarjana jurusan psikologi. Kemudian pembelajaran bermakna merupakan suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Kemudian menurut Ausubel, belajar dapat diklarifikasikan dalam 2 dimensi, seperti pada skema di bawah ini. Siswa dapat mengasimilasi materi pelajaran secara penerimaan dan secara penemuan. Secara penerimaan terdapat hafalan, yaitu seperti materi yang disajikan dalam bentuk final. Kemudian persyaratan belajar bermakna terdapat pada beberapa siswa dan kondisi juga tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan intelektual. Kemudian contoh pembelajaran bermakna. Di mana contohnya ini terdapat, kita lihat dalam suatu kelas, terdapat misal kita menggunakan metode hafalan. Kita memberikan metode hafalan kepada siswa dan siswa mulai belajar mengenai sistem mode dengan penghafalan. Kemudian belajar menerima
ekspositori yang bermakna, seperti pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimilikinya. Kemudian belajar menerima ekspositori yang tidak bermakna, yaitu merupakan materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru ia peroleh itu dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah ia miliki. Kemudian, dalam menerapkan teori Ausable dalam mengajar ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, seperti pengaturan awal, deferensi progresif, penyesuaian integratif, dan peta konsep. Kemudian salah satu penerapan teori Ausable adalah dengan menyusun peta konsep. Langkah-langkahnya seperti yang telah dijelaskan pada video ini. Kemudian contoh peta konsepnya seperti kita contohkan saja di mata pelajaran agama seperti tahara yang artinya bersuci. Kemudian bagian-bagiannya juga dijelaskan di dalam peta konsep tersebut agar siswa dapat memahaminya.